Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini gue mau sharing. Beberapa hari lalu ada seorang kenalan. Beliau ini sebelumnya tinggal di Nagano dengan visa Tokutegino. Jadi beliau ini pengen pindah pekerjaan lah gitu. Singkat cerita, beliau ini kenalan dengan seseorang yang terkenal untuk mengenalkan pekerjaan atau shokai. Jadi ketika dengan si oknum, kita sebutnya oknum A ya, yang biasa shokai ini, dengan si oknum A ini, si calon pekerja ini, dia bertanya gitu, apakah ada uang shokainya gitu untuk bekerja. Jadi pekerjaan barunya ini di Ibaraki. Sebelumnya si calon pekerja bekerja di Nagano di pertanian dan pengen pindah ke Ibaraki kayak gitu. Jadi dengan si oknum shokai A ini, dia dapat info bahwa nggak ada uang shokai gitu. Singkat cerita, sama si oknum shokai ini, si oknum A gitu, si calon pekerja diurusin lah visa tinggalnya, visa bekerjanya untuk pindah ke Ibaraki. Dan singkat cerita lagi, akhirnya mereka bertemu di salah satu stasiun di Ibaraki untuk si oknum A membawa si calon pekerja ini ke Kaisa atau ke perusahaan tempat bekerjanya yang baru gitu. Nah, cuma sebelum nyampe ke Kaisa ini, ternyata si oknum A dia handover si calon pekerja ini ke oknum B. Yang mana si oknum B ini terkenal adalah penguasanya lah di Ibaraki gitu. Tanpa banyak cerita, akhirnya si oknum B membawa si calon pekerja ke kaisanya. Cuma di tengah jalan, si oknum B bertanya, "Mas, diminta uang shokai berapa sama si oknum A?" gitu. Ya, si pekerja bilang ya, "Oh enggak kok, katanya enggak ada uang shokainya" gitu. Dan ternyata si oknum B ini dia bilang, "Jadi gini Mas, untuk bisa bekerja gini di sini itu ada uang shokainya, itu sekitar jumang atau 100.000 atau sekitar 10 juta ya" gitu. Ya si pekerja kaget dong, cuma ya mau gimana lagi gitu. Sudah terlanjur keluar dari perusahaan yang di Nagano, udah nyampe ke Ibaraki, ya nggak mungkin dong menolaknya gitu. Ya mau nggak mau diterima gitu kan. Ya sudah, akhirnya dengan berat hati harus membawa uang shokai dicicil gitu. Cuma di sini poinnya adalah yang harus hati-hati ya. Banyak kok yang kayak gini-gini nih. Akhirnya apa? Kita merasa terjebak yang mau nggak mau gitu. Nggak mungkin kita nggak bekerja kan. Mau nggak mau ya kita ikutin cara bermainnya si oknum-oknum ini gitu. Jadi buat teman-teman yang biasanya kayak gini-gini yang di visa TG ya gitu, mereka merasa terjebak gitu. Dan belum lagi ternyata ketika sampai di kaisanya, apatonya itu nggak layak banget gitu, udah tua, kotor, banyak kecoanya. Bayangin nggak, pas baru masuk kulkas isinya kecoa, bawah-bawahnya tuh kecoa gitu, kasurnya parah deh pokoknya katanya gitu. Bukan katanya sih, gue dikirimin fotonya gitu ketika baru pindah gitu. Belum lagi si kaisanya itu sampai sekarang itu kontrak kerjanya nggak dikeluarin gitu. Kalau ditanya iya gampang-gampang, dan kalau ditanya sama si oknum B juga, ya udah Mas, memang kayak gitu, tunggu aja, sabar, yang penting tetap kerjakan gitu. Nah, praktek-praktek oknum kayak gini tuh nggak sekali dua kali ya gue dengar gitu. Ada juga dari beberapa orang kenalan gue gitu. Begitu ya kita ngobrol, baru kenalan, ngobrol tanya-tanya, ya ada juga yang kayak gitu. Jadi ya buat oknum kayak gini ya please lah gitu. Kita sesama perantau, bekerja di rantau gini, bantulah gitu, bukan nyusahin gitu. Belum lagi si oknum B, tambahan lagi, oknum B ini dia terkesan melegalkan orang-orang ilegal gitu. Jadi orang-orang ilegal ini dimasukin gitu, yang penting dapat uang shokai. Belum lagi dia ngarahinnya parah gitu. Dia bilang nanti kalau saconya itu
nyuruh kamu nyetir mobil, bawa barang, harus ya gitu, jangan nolak gitu, nggak boleh nolak walaupun belum punya SIM Jepang gitu. Jadi aduh, yang kayak gini agak bahaya ya. Kenapa? Nanti begitu ketangkep sama polisi Ketsatsu gitu kan, orang ini cuci tangan, oh enggak saya nggak pernah ngajarin gitu. Jadi ya buat teman-teman yang bekerja di Jepang, kalau ketemu oknum-oknum kayak gini, sebisa mungkin komunikasinya, bukti transaksinya, apapun itu yang berhubungan dengan orang-orang seperti ini harus ada buktinya ya. Kalaupun kita bayar sokai, kalau bisa mintanya itu adalah kita transfer gitu, yang ada nama dianya, jangan nama orang lain gitu. Karena nanti sewaktu-waktu kalau terjadi hal yang buruk ya kita ada bukti bahwa kita bayar uang sokai gitu. Dan juga si oknum ini ternyata dia jualan mobil ke anak-anak ilegal gitu. Kata dia nggak apa-apa kok, saya udah biasa jual-jual mobil ke anak ilegal gitu. Pertama udah ilegal, dan anak ilegal ini kan nggak mungkin punya SIM ya gitu. Jadi dia melegalkan orang-orang ilegal untuk nyetir secara ilegal. Ya kan kacau ini. Aduh, pokoknya berhati-hati deh teman-teman yang mau bekerja di Jepang. Karena hal-hal kayak gini memang ada gitu. Kita nggak bisa menutup mata, memang ada. Jadi ya berhati-hati untuk yang bekerja di Jepang. Stay safe, stay legal gitu ya. Tetap jaga nama baik teman-teman, nama baik keluarga, nama baik Indonesia juga. Oke?